Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Puji dan syukur marilah selalu kita lantunkan pada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang Allah berikan pada kita sehingga kita dapat melaksanakan ibadah kepadanya, dan semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu terlimpah curahkan pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan umatnya hingga akhir zaman nanti, termasuk kita di dalamnya. Ma'asyiral muslimin, jamaah Masjid Al-Falah yang mudah-mudahan kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian tafsir kita di surah Al-An'am. Insyaallah akan membahas ayat 27 hingga ayat 30. Yang mana Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau tara idh wuqifu 'alan nari faqalu ya laitana nuraddu wa la nukadziba bi ayati rabbina ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون صدق الله العظيم. Walau tara idh uqifu 'alan nari, dan seandainya engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat tatkala mereka dihadapkan ke neraka. Ya, ini satu hal yang pasti terjadi nantinya, di mana Allah menceritakan keadaan orang-orang kafir apabila mereka dihadapkan di neraka pada hari kiamat nanti. Ya. Jadi orang kafir itu sudah pasti dihadapkan ke neraka. Ya, untuk dimasukkan. Ya. Mereka menyaksikan ya diri mereka dalam keadaan dibelenggu, ya, belenggunya ya sangat menyiksa, dirantai, ya, rantainya sangat berat, diseret-seret dengan rantai dan belenggu, ya, itu kondisi terhina, ya,
Kalau di dunia kan gitu, orang mau menghinakan orang lain itu dibelenggu, dirantai, diseret begitu ya. Nah, nanti orang-orang kafir itu seperti itu kondisinya. Nah, mereka dihadapkan ke neraka. Faqalu, maka mereka mengatakan, ya laitana nuraddu wala nukadziba bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin. Apa yang mereka katakan? Ya laitana, kiranya kami nuraddu, dikembalikan kemana? Ke dunia. Ya. Mereka berkeinginan, berharap untuk dikembalikan ke dunia. Wala nukadziba bi ayati rabbina, dan kami tidak akan mendustakan ayat-ayat Tuhan kami. Wa nakuna minal mu'minin, serta kami akan menjadi orang-orang yang beriman. Ya. Tapi kondisinya sudah di depan neraka, sudah dirantai, diikat, ya. Maka muncullah keinginan mereka untuk mengulangi kehidupan di dunia yang selama ini mereka sia-siakan, yang selama mereka hidup di dunia mereka tidak percaya, mereka ingkari. Ya. Nabi Muhammad SAW itu nggak pernah bohong, dan mereka tahu itu, tapi untuk masalah keimanan kepada Allah mereka mendustakan. Ketika Rasul mengajak mereka beribadah hanya menyembah Allah, mereka dustakan. Mereka bukan tidak beriman kepada Allah, beriman dalam arti Allah itu ada, Allah Maha Penguasa, Allah Maha Pencipta, tapi ketika diajak mengesahkan Allah dan meninggalkan berhala-berhalanya, meninggalkan Tuhan-Tuhannya, mereka tidak mau. Ini, ya. Nah, begitu juga orang-orang kafir yang lain di masa kita sekarang ini, banyak bentuk-bentuk, ya, macam-macam orang kafir yang mengatakan ada anak Tuhan, yang mengatakan, ya, penyembahan terhadap dewa, terhadap macam-macam, patung-patung, berhala-berhala disembah, ya. Nah, maka mereka nanti ketika dihadirkan di hari kiamat itu, dibangkitkan, ketika mereka dihadapkan ke neraka, mereka mengatakan, oh, seandainya kami dikembalikan, kami berkeinginan, kami bercita-cita, berharap seandainya kami dikembalikan ke dunia untuk dapat mengamalkan apa-apa yang dulu disampaikan, tidak mendustakan, kami tidak mendustakan ayat-ayat Tuhan kami, dan kami akan menjadi orang-orang yang beriman. Nah, maka itu adalah keinginan yang tidak akan terpenuhi, ya. Keinginan yang tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari dulu dikasih tahu kemana aja, kenapa nggak mau percaya, ya? Kenapa nggak mau tunduk, sombong, nggak mau mengesahkan Allah? Dikasih tahu kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala, malah diingkari, ya, tidak diimani. Nah, maka menyesallah mereka saat mereka dikembalikan ke alam akhirat, ya.
bal badalahum ma kanu yukhfuna min qabl. Bahkan telah nyata bagi mereka, telah tampak bagi mereka kejahatan yang mereka dahulu selalu sembunyikan. Ya. Jadi mereka merasa perbuatan mereka itu bukan suatu kejahatan, itu kejahatan. Ya. Kejahatan terhadap Allah, kejahatan terhadap kemuliaan Allah, yaitu kejahatan sebetulnya. Nah sekarang, yaitu pada saat mereka dihadapkan ke neraka, tampak buat mereka betapa mereka itu telah berani memusuhi Allah yang menciptakan mereka, yang menciptakan alam semesta, yang menyediakan tempat hidup di dunia buat mereka, yang memberi makan rizki mereka, yang memberi kebaikan-kebaikan buat mereka, tapi mereka tidak mau nyembah Allah, tidak mau beriman dengan keimanan yang benar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tampak. Mereka baru melihat betapa salahnya mereka. Ya. Jadi yang mereka sembunyikan dalam diri mereka, artinya mereka anggap itu bukan satu kejahatan. Ya bebas kan hidup di dunia, mau pilih apa, mau nyari Tuhan siapa, mau nyembah siapa, bebas aja, nggak usah ini sok suci, sok ini. Nah, selalu begitu biasa. Ya. Nah, maka dianggap itu bukan kejahatan, itu kejahatan. Bayangkan hidup di buminya Allah, dikasih rezeki oleh Allah, dikasih bermacam-macam fasilitas oleh Allah, tapi nggak mau nyembah Allah. Itu kejahatan luar biasa. Nah, itu tampak buat mereka. Ya. Ketika itu ditampakkan pada mereka, mereka pun menyadari itu sebagai kesalahan yang besar. Ya. Walau ruddu la'adu limanuhu anhu wa innahum lakadzibun. Dan seandainya mereka dikembalikan, mereka dikembalikan ke dunia, tentulah mereka la'adu, pastilah mereka kembali limanuhu anhu, kepada apa yang mereka telah dilarang mengerjakannya. Wa innahum lakadzibun, dan sesungguhnya mereka itu adalah pendusta-pendusta, para pembohong. Ya, ngomongnya aja ketika dalam kondisi di hadapan neraka, mereka bilang kalau kami dikembalikan, kami akan membenarkan, tidak mendustakan ayat-ayat Tuhan kami akan menjadi orang-orang beriman. Dan tidak dikembalikan oleh Allah. Tapi Allah mengatakan, seandainya mereka dikembalikan, walau ruddu, seandainya mereka dikembalikan, la'adu limanuhu, pasti mereka kembali mengerjakan apa yang dilarang pada mereka. Ya, orang itu mengatakan pengen kembali ke dunia untuk ini, tapi dasar mereka itu tidak beriman. Ketika dikembalikan melihat godaan dunia, melihat kesenangan dunia, mereka lupa apa yang sudah diomongkan itu. Pasti, kata Allah, pasti mereka melakukan apa yang mereka dilarang untuk melakukannya, melakukan kemusyrikan, kekafiran, mendustakan, bermaksiat, minum minuman keras, berzina, ini macam-macam pasti dilakukan lagi. Orang itu menarik, enak buat mereka. Nah, jadi
Mereka itu bohong belaka, ngomong mau baik, mau ini, bohong kata Allah. Ya, mereka itu wa innahum lakadzibun. Ya, mereka bohong, ya. Para pendusta, para pembohong. Nah, jadi itu adalah suatu hal yang tidak akan mereka tepati. Mereka ngomong aja ketika sedang dalam keadaan ya susah, menderita, ya menghadapi siksaan, ya, mereka ngomong begitu. Tapi kalau dikembalikan betul kata Allah, mereka akan kembali juga melakukan hal-hal yang dilarang, melakukan kesalahan-kesalahan seperti yang telah dilakukan di masa yang lalu. Makanya nggak perlu dikembalikan, udah biarin aja, langsung ditendang ke neraka. Nah, jadi itulah ya ancaman buat orang-orang yang ingkar. Makanya kita ini bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah itu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ini berada di jalan yang benar. Jangan ragu. Jangan merasa bimbang, bingung, jangan. Ini jalan yang benar. Islam, menyembah Allah yang esa, beribadah, melaksanakan sholat 5 waktu, puasa Ramadan sebulan. Ini jalan yang benar. Kita menjalaninya, kita yakin kita berada dalam kebenaran dan tidak menyesal seperti penyesalan orang-orang yang ingkar ini tadi. Kita akan diselamatkan oleh Allah dari penyesalan itu, karena kita berada di jalan yang benar. Kita telah mengikuti petunjuk yang datang dari Allah, yang diturunkan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Ya, ini kebenaran yang sedang kita pegang. Jadi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat ini nikmat. Coba hati kita tidak dikasih hidayah oleh Allah terus ya masih dalam kesesatan, masih dalam kelalaian, masih ya malas sholat, tidak puasa. Kita bakal ya merugi. Tapi ketika kita diberi hidayah oleh Allah, lalu hidayah itu kita raih, kita pegang, kita jadikan sebagai pedoman hidup kita, silakan. Maka kita ini sebetulnya dapat nikmat yang besar dari Allah. Ini jangan sampai pernah lepas dari diri kita. Ya. Nah, ini orang-orang yang tidak berpegang pada kebenaran akan menyesal seperti yang disebutkan dalam Al-Quran. Ya, lihat abang kita ini, dia mungkin ada kerjaan tugas yang dikelilingi, tapi dia sadar dia harus menghadap pada Allah. Ya, dia datang ke masjid, dia sholat, masya Allah. Ini nikmat dari Allah. Ya, ini nikmat dari Allah. Nah, inilah yang akan menyelamatkan manusia nanti. Ya, kesadaran seseorang untuk mengesahkan Allah dan berkewajiban menyembah Allah luar biasa. Ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa qalu in hiya illa hayatuna dunya wa ma nahnu bimab'utsin. Dan mereka mengatakan tidaklah dia ya kehidupan yang terdahulu itu kecuali ada kehidupan dunia semata dan kami tidak akan dibangkitkan. Nah, ini perkataan orang-orang yang tidak beriman. Ya, orang-orang yang tidak beriman itu menganggap kehidupan itu adalah kehidupan dunia saja. Ya, bahwa kehidupan dunia ini mati selesai sudah. Nah, jadi mereka menganggap kehidupan itu ya udah kehidupan hayatuna dunia, kehidupan dunia saja.
Wa ma nahnu bimab'utsin, dan kami tidak akan dibangkitkan. Enggak ada itu ceritanya manusia dibangkitkan, dihidupkan lagi. Orang udah jadi tanah, udah jadi ya bersenyawa dengan tanah, sudah hancur lebur. Mana bisa Allah menghidupkan lagi, itu kata mereka. Ya. Nah, maka sampai mereka membawa ya tulang yang sudah rapuh kepada di hadapan Nabi SAW. Al-As bin Wa'il namanya, orang kafir. Nih, tulang udah rapuh. Bisa nggak Tuhanmu ya menghidupkan lagi? Siapa yang menghidupkan ini lagi nanti? Ya. Wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqah. Qala man yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah wa huwa bikulli khalqin 'alim. Mereka membuat perumpamaan untuk kami, kata Allah, dan mereka lupa tentang penciptaan diri mereka. Dia mengatakan, siapa yang menghidupkan tulang yang sudah rapuh ini, sudah lapuk ini? Katakan, yang menghidupkannya adalah yang menciptakannya pertama sekali. Jadi kalau pengulangan itu lebih mudah. Dan dia maha mengetahui akan segala penciptaan. Jadi nggak sulit buat Allah untuk menciptakan kembali makhluk-makhluk yang sudah ya jadi tanah, sudah bercampur ya, bahkan sudah misalnya orang mati di laut dimakan ikan, bermacam-macam ikan gitu ya, itu nanti dikembalikan lagi oleh ya. Yang sono dimakan ikan mujair, yang sono ikan nah, maka itu sesuatu yang mudah bagi Allah untuk mengembalikannya ya. Nah, sehingga manusia ini tidak ya boleh menganggap bahwa Allah itu tidak berkuasa atas segala sesuatu, nggak boleh ya. Bahwa Allah Subhanahu wa taala itu maha berkuasa untuk mengembalikan kehidupan manusia ini ya, sehingga manusia akan tampil kembali, utuh kembali ya. Makanya orang kafir pada saat itu, wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Dan berkatalah orang kafir pada hari itu, oh seandainya aku ini jadi tanah saja. Ya, kalau dibangkitkan bakal disiksa. Nggak ada jalan lain. Dan nggak bisa lolos, nggak bisa bertahan mau jadi tanah aja, nggak bisa. Pasti dibangkitkan jadi manusia kembali. Nah, maka inilah ya sesuatu yang sangat mengerikan ya, terutama buat orang-orang yang kafir. Orang-orang beriman akan berada dalam keamanan, dalam lindungan, dalam ya barisan yang jelas bersama nabinya. Ya, tapi orang-orang kafir itu mereka nggak punya barisan, mereka tercecer ke sana kemari mau nyari siapa, nggak ada yang mau terima. Ya, diusir ke sana, diusir. Ya. Nah, walau tara idh wuqifu ala rabbihim. Nah, dan seandainya engkau melihat ketika mereka dihadapkan kepada Tuhan mereka. Ya. Tadi dihadapkan ke neraka, kondisinya mereka seperti itu, berkeinginan untuk. Nah, sekarang seandainya engkau melihat tatkala mereka dihadapkan di hadapan Tuhan mereka, ya, maka kemudian Tuhan mereka mengatakan, Allah berfirman,
Qala laisa hadza birhaq, bukankah kebangkitan ini benar? Ya, yang dulu kalian dustakan, yang kalian cemoohkan, yang kalian hinakan, kalian tertawakan, kalian perolok-olok, mana Tuhanmu bisa? Coba kalau emang hari kebangkitan, coba hidupkan bapak-bapak kami yang sudah mati dulu, coba hadirkan ke sini. Itu omongan mereka. Ya tentu saja tidak dihadirkan, belum saatnya untuk dihadirkan. Maka ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, bukankah ini benar? Kebangkitan ini benar, kehidupan kembali itu benar, bahwa kehidupan dunia itu bukan selesai segalanya, tapi ada hari kebangkitan. Ya, qalu bala wa rabbina. Mereka menjawab, sungguh benar demi Tuhan kami. Ya. Nggak bisa dusta lagi mereka. Ternyata mereka hidup kembali. Ternyata mereka harus menghadapi tanggung jawab atas kekafiran mereka itu. Qala, maka Allah berfirman, fadzuqul azaba bima kuntum takfurun. Maka rasakanlah azab disebabkan apa yang dulu kalian mengingkarinya, mengkufurinya. Dulu kalian tidak mempercayainya, dulu kalian mendustakannya. Maka pada hari ini rasakanlah azab apa yang dulu kalian dustakan itu. Enak aja dulu mendustakan terus begitu saja selesai, nggak bisa. Ya, pasti akan dimintai tanggung jawab. Maka ini adalah kondisi yang menyebabkan mereka menangis, menjerit-jerit, berteriak-teriak, menyesali. Apalagi kalau ada teman-temannya yang dulu tukang ngojokin itu, ya, ngapain kamu, ya, ngapain kamu beriman, ngapain kamu masuk Islam, ngapain kamu, ya, mereka orang-orang bodoh, mereka orang-orang terbelakang, kamu mau ikut-ikutan jadi seperti itu. Oh iya deh, nggak jadi, nggak jadi, ya. Ya, maka itu penyesalan yang luar biasa. Ya, dia akan menyalahkan, gara-gara kamu nih, ya, saya jadi tidak beriman, katanya. Ya, kok nyalain saya, itu kan kamu, saya kan cuma ngomong begitu aja, ngapain kamu ngikut? Nah, ya, jadi berantem sendiri nanti di sana. Nah, itu adalah keadaan-keadaan yang akan dialami dan akan terjadi dan akan dirasakan. Maka semua manusia akan menanggung apa yang dikerjakannya. Ya. Tanggung jawab. Kalau sekarang memilih kekafiran, ya udah, tanggung jawab. Allah sendiri memberi kebebasan. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Siapa yang mau, ya, siapa yang berkehendak mau beriman, silakan beriman. Dan siapa yang berkehendak mau kafir, silakan kafir. Ya. Jadi masing-masing dikasih kebebasan. Dan alhamdulillah kita diberi hidayah oleh Allah, dibimbing oleh Allah menjadi orang-orang beriman, menjadi orang-orang yang tunduk kepada Allah. Ini ya bukan karena kehebatan kita, tapi kasih sayang Allah terhadap kita, sehingga kita dijadikan sebagai hamba-hamba yang punya iman, punya hati mau belajar, punya hati mau beribadah, punya hati mau bertakwa, punya hati mau melaksanakan ajaran-ajaran Islam. Sementara orang lain mencari jalannya sendiri untuk kafir, mencari, ya, sesembahan selain Allah, mencari Tuhan selain Allah. Nah, yang itu semua akan menyebabkan amalan-amalan mereka, kebaikan mereka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
tidak diterima oleh Allah. Sehingga yang ada adalah penyesalan, yang ada adalah tangisan yang sangat keras di hari kiamat nanti. Ya, di mana Allah Subhanahu wa taala akan menunjukkan surga kepada mereka, nih tempat kalian seandainya dulu kalian beriman. Seandainya kalian dulu beriman, tuh tempat surga dengan taman-tamannya, dengan istana, dengan Nah, ini tambah nyesel mereka, tambah nyesel, tambah meratap, tambah menangis sejadi-jadinya, tambah ingin dikembalikan lagi ke dunia seperti itu. Nah, maka itu semua sudah tidak bisa mereka ulangi. Yang harus mereka jalani kehidupan yang berikutnya, siksaan yang dulu mereka dustakan, yang mereka dulu nggak percaya. Maka ini adalah peringatan dari Allah Subhanahu wa taala tentang keadaan yang akan dialami oleh mereka-mereka ini, dan kita menjadi orang-orang yang diberitahu oleh Allah. Ayat-ayat ini adalah pemberitahuan, informasi yang berharga buat kita untuk menambah keyakinan kita agar kita tidak menyesal nantinya. Masya Allah. Ketika kita berada di jalan Allah, nyembah Allah, mengesahkan Allah, tidak menyekutukan sesuatu pun dengan Allah, beribadah sesuai yang diperintahkan oleh Allah, apalagi ditambah yang sunnah-sunnah, Masya Allah. Itu luar biasa. Itu adalah aset yang akan membahagiakan, menyelamatkan. Sehingga ketika dihadapkan kepada Allah dan sebagainya, disambut dengan manis, dengan gembira, dengan menyenangkan begitu. Malaikat-malaikat memberi salam, mengucapkan selamat ini penduduk-penduduk surga ini, gitu ya. Seperti itu. Nah, dan ketika ditampakkan surga itu akan senang, ini nanti tempatmu, sabar, ikutin perjalanan berikutnya, gitu ya. Nah, jadi senang. Berbeda sama orang-orang kafir itu yang ditunjukkan surga tapi sebagai gambaran kalau kamu beriman dulu. Berhubung kamu nggak beriman, tuh tempatmu di neraka ditunjukkan. Sebelum dimasuki itu keadaannya, tambah nyesal, jerit-jerit dan lain sebagainya. Nah itu. Jadi sebelum menderita disiksa, menderita batin dulu melihat, pertama menyesalnya, Padahal kehidupan dunia itu gak lama dibanding akhirat yang tidak ada batas akhirnya. Akhirat itu selama-lamanya. Kehidupan dunia ini terbatas, paling berapa? 100 tahun. Itu pun jarang sekarang orang 100, 60, 70 gitu. Maka kalau tidak dimanfaatkan sebaik-baiknya akan menjadikan orang itu merugi. Sampai di sini mungkin ada yang ingin ditanyakan, silahkan. Yang mau bertanya mungkin saya bisa menjawabnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa kalau orang kafir yang benar-benar di luar agama Islam kan memang, maaf, kalau orang kafir di luar agama Islam kan memang kafar, dia udah benar-benar kafir. Tetapi yang kita di lingkungan kita itu banyak orang kafir. Apakah ada di
dalam ayat ataupun di dalam hadis yang mengatakan bahwa orang Islam sendiri itu udah kafir. Misalnya dia tidak melakukan sholat, nggak melakukan syariah yang sesuai dengan Islam. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi dalam Islam ya kekafiran itu adalah dengan seseorang menyatakan diri tidak mau beriman kepada Allah dengan mengesahkan Allah. Misalnya dia orang Islam lalu dia kemudian mengatakan ya saya keluar dari Islam, saya keluar dari ya keimanan kepada Allah dan kepada Rasulullah. Nah, ini namanya murtad. Ya. Juga ya orang yang merubah syariat Allah secara sengaja, dia mengatakan apa yang diwajibkan oleh Allah dia katakan tidak wajib, apa yang diharamkan oleh Allah dia halalkan. Jadi menghalalkan apa yang diharamkan Allah dan mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah. Ini juga masuk dalam kekafiran. Ya, dia ketahui, dia sengaja. Ya. Nah, seperti kita tahu kemarin pasukan paskibraka bertahun-tahun pakai jilbab, nggak apa-apa, nggak mau bikin apa acara pengibaran bendera Maret apa. Tapi begitu dia yang dikasih kuasa untuk ngatur, dia bilang tidak boleh pakai jilbab. Masuk kafir. Iya. Bagaimana orang yang dia punya wewenang malah mengharamkan apa yang diperintahkan oleh Allah? Gimana? Ya. Dia itu dosen agama Islam. Ya. Dan dia meloloskan ketika ada mahasiswa menulis ya tentang milkul yamin, yaitu perbudakan, bahwa seorang lelaki yang memiliki budak perempuan dalam Al-Quran itu dia boleh berhubungan badan dengan budak perempuannya tanpa akad nikah. Itu budak, tapi dia bikin bahwa ini lebih umum, jadi orang-orang ya pegawai misalnya itu jadi budak ini, sehingga dia dalam tulisan itu tidak apa-apa berhubungan seksual tanpa akad nikah, jadi seks bebas. Dia sebagai dosen meloloskan, ya benar, dibenarkan, lulus. Nah, ini kan sudah memang ya memusuhi agama Allah, dan dia bilang musuh terbesar Pancasila itu ya agama gitu. Ada nggak kafir kayak gitu tuh ya, itu sudah nggak beragama lagi. Nah seperti itu ya. Jadi yang seperti, tapi kalau orang ya misalnya nggak rajin sholat ya, tapi dia tidak pernah ada niatan untuk keluar dari Islam, nggak ada. Bahkan kalau ada Islam dihinakan, ada Rasulullah dihinakan, dia paling depan ya berjuang membelanya. Ini orang ada iman ya. Jadi tidak boleh kita mengatakan kafir pada pelaku dosa maksiat sebesar apapun. Allah mengatakan kafir kepada orang yang membunuh secara sengaja dalam Al-Quran, tapi ulama mengatakan yang dimaksud oleh Allah di situ bukan kafir. Jadi kekafiran itu ada dua, kekafiran yang keluar dari Islam, ada kekafiran di bawah kekafiran itu. Jadi saking besarnya dosa ini sampai disebut sebagai kekafiran, tapi ya itu mendekati kekafiran yang keluar dari Islam. Jadi dia belum keluar dari Islam, jadi masih dalam Islam. Ya, nah yang seperti ini, ya ini kita tidak boleh memanggil orang yang tidak keluar dari Islam sebagai orang kafir loh, gitu, nggak boleh. Ya, tidak boleh kita menghukumi kafir kepada orang yang tidak
beramal, tidak beribadah dengan baik dan sebagainya, wah itu dia si kafir. Nggak boleh. Ya, dia tetap sebagai orang beriman, ada iman, tapi dia bermaksiat. Nah, ya, jadi beda. Maka nanti di hari kiamat orang-orang yang seperti ini dosanya besar, nggak beribadah, tapi dia nggak pernah berniat keluar dari Islam, dia masih tetap dalam Islam, dia tetap menyatakan la ilaha illallah dalam itu, walaupun itu kembalinya, kata ulama, itu kembalinya kepada kehendak Allah. Kalau Allah berkehendak menyiksa, Allah siksa dia sesuai dengan dosa-dosanya, setelah itu dikeluarkan dari neraka untuk dimasukkan ke dalam surga. Dan kalau Allah berkehendak mengampuni dia, maka Allah ampuni dia, langsung masuk surga. Ya, mungkin orang yang seperti ini punya amalan yang sangat bagus, yang tersembunyi, yang orang nggak lihat. Ya, misalnya dia nyantunin anak yatim, nyantunin orang miskin, orang nggak tahu, nggak ada yang tahu. Ya, maka bisa jadi dengan kebaikannya ini Allah hilangkan, Allah hapuskan, Allah maafkan kejahatan-kejahatannya, dosa-dosanya, ya, terus Allah masukkan dalam surga. Ini adalah merupakan satu karunia dari Allah. Nah, jadi yang jelas buat kita sebagai manusia ini, jangan pernah menghukumi orang Islam itu sebagai kafir tanpa kejelasan posisinya. Gak boleh, ya. Kalau kita lihat orang misalnya ngomongnya ini, gak boleh dituduh sebagai kafir, ya. Ya, kecuali kalau memang sudah jelas nyata kekufuran itu, ya. Misalnya, ya, seperti yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, ya, memaki sahabat-sahabatku atau memaki muslim itu adalah kefasikan, dan memerangi mereka adalah kekufuran. Ya. Jadi kan ada yang suka maki-maki sahabat apa itu, ya. Nah, itu Masuk siar. nah, seperti itu, ya. Nah, ini nggak boleh. Kita itu harus mengikuti Al-Quran, menghormati Rasulullah, keluarganya dan sahabat-sahabat semuanya. Itu nggak boleh ada sahabat kok dituduh, ya, sebagai kafir. Ya, mereka menuduh sahabat-sahabat Rasulullah itu ketika Rasulullah wafat sudah kafir semuanya kecuali beberapa orang saja. Ini nggak boleh, ya. Mereka mencaci maki, ini nggak boleh. Ini bertentangan dengan Al-Quran. Al-Quran saja menyatakan kesucian atau, ya, keimanan para sahabat dan keridhaan Allah pada mereka. Jadi kalau yang istilahnya orang-orang di sekitar kita yang ibadahnya kurang, ya, atau enggak sholat, atau enggak, boleh kita katakan kafir. Ya, walaupun ada hadis Rasulullah SAW yang mengatakan perbedaan antara kita dengan mereka adalah sholat. Ya, siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja, sungguh dia telah kufur, telah kafir, gitu kan. Tapi ulama seperti Imam Syafi'i mengatakan ditanya dulu, ya, apakah dia mengatakan sholat itu tidak wajib? Nah, ya, kalau dia bilang ya sholat nggak wajib, nah dia kafir. Tapi dia bilang sebetulnya sholat itu wajib, cuman saya tidak mengerjakan atau belum mengerjakan. Nah, beda, ya. Nah, jadi berbeda. Kalau dia sudah mengatakan sesuatu yang diwajibkan Allah sebagai tidak wajib, nah itu sudah kafir, ya. Orang pemabuk misalnya minum keras, ya, ketika sehari kamu itu minum, loh ini kan minuman keras yang nggak haram, ini nggak haram, ya, maka dia telah kafir karena menghilangkan keharaman sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Tapi kalau dia mengatakan, iya saya tahu ini haram, saya dosa, tapi saya
nggak bisa meninggalkan, masih dalam kategori sebagai orang Islam. Seperti itu, ya.